jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghempit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang boleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, renungan kita hari ini Selasa 16 November 2021 berjudul Pegang Selalu Lentera Iman. Terambil dari surat Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Dan nas yang mendasarinya terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saat listrik padam, tanpa adanya cahaya, maka dengan segera kita akan mengalami disorientasi. Sebab kita tidak tahu posisi persis kita dan arah langkah yang hendak kita tempuh. Jika dipaksakan berjalan dalam gelap, resiko mendapat celaka amat besar. Namun begitu cahaya hadir, dengan segera kita dapat mengenali arah yang jelas untuk kita melangkah. Penulis surat Ibrani dengan jujur menyatakan bahwa mengikut Kristus tidak mudah, seperti berjalan melawan arus. Setiap orang percaya akan berhadapan dengan pengalaman hidup yang menantang iman. Jika tidak kuat dan menyerah, pasti iman dapat terhempas dan terlepas. Hidup malah kembali ke dalam keadaan yang lebih buruk. Oleh sebab itu, arah pandangan iman harus selalu tertuju pada Kristus yang akan datang kembali dengan kemenangannya. Dengan demikian, iman harus selalu menjadi pegangan dalam hidup, bukan keputusasaan. Memang memelihara jauh lebih sulit
ketimbang mendapatkan dan menerima sesuatu. Bagaimana caranya supaya semangat memelihara iman tetap ada? Lihatlah iman sebagai lentera yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup yang tidak selalu terang. Tanpa cahaya iman, kita semakin tersesat untuk mengenali ada di mana kita dan mau kemana kita melangkah. Tetapi dengan lentera iman, kita tetap waspada untuk meniti jalan yang benar menuju kepada kelegaan dan kedamaian hidup yang dianugerahkan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih buat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan untuk keluarga-keluarga dengan segala pergumulannya. Engkau yang maha tahu pergumulan mereka. Mereka yang bergumul untuk pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan, yang bergumul untuk kehidupan perekonomian yang berkekurangan, bergumul untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah dengan segala biaya-biaya yang diperlukan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang mengerti dan peduli atas hidup kami. Kami juga berdoa untuk harapan dan cita-cita dari anak-anak-Mu yang mungkin harapan dan cita-cita itu belum tercapai. Tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memenuhi harapan dan cita-cita kami. Kami juga berdoa untuk yang sakit. Kami percaya Engkau adalah penyembuh dan bagimu tidak ada yang mustahil untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Untuk yang masih isoman, Tuhan beri kekuatan dan pemulihan untuk kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap penyertaan yang Tuhan sudah berikan untuk kami ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap para pelayan gereja agar semakin setia dalam melayani dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk kami selalu rendah hati, untuk kami boleh bersama-sama saling melayani di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang sudah berjalan hingga saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong dan memberkati kami agar setiap program kerja yang sudah berjalan itu semua boleh berdampak bagi banyak orang dan makin banyak orang yang mengenal akan Engkau ya Bapa, terlebih mengikut Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang boleh kami lakukan, baik ibadah onsite maupun ibadah online ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, saat ini kami boleh melakukan ibadah onsite. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami, untuk kami boleh menaati setiap prokes yang telah ditetapkan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Setiap doa dan permohonan ini hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami bersati untuk mendukung pelaksanaan berbagai rencana dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat hingga daerah di dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kami tahu beberapa tahun terakhir bukanlah masa yang mudah, tidak hanya bagi negara kami namun juga bagi banyak negara di dalam mengatasi berbagai situasi yang ada akibat perubahan-perubahan yang cepat dan gejolak multi aspek yang ada. Namun kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam pemulihan segala sesuatu, termasuk melalui institusi pemerintahan yang menjadi perpanjangan tangan-Mu. Oleh karena itu kami memohonkan berkat bagi pejabat pemerintahan kami di tiap aras, agar mereka tekun di dalam memerhatikan rakyatnya dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Kiranya Engkau yang memampukan mereka bekerja dengan sepenuh hati, mengabdi kepada kepentingan negara.
Kami juga memohonkan kemurahan-Mu di dalam pelaksanaan vaksinasi di negara kami. Kiranya percepatan dari pelaksanaan program pemerintah berkaitan dengan vaksinasi massal dapat terlaksana dan upaya membangun kekebalan kelompok terhadap COVID-19 dapat terrealisasi. Dengan kemurahan-Mu juga dalam era normal baru ini, kiranya kami tetap dapat melakukan aktivitas ibadah kami, termasuk aktivitas bekerja, belajar, berolahraga, dan berekreasi secara berimbang. Kiranya Engkau yang berkenan memberi pertumbuhan bagi tiap anak-Mu melalui tiap persoalan dan tantangan yang ada. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami mohonkan permintaan kami yang sederhana ini ya Tuhan. Amin.